Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita bersyukur kepada Allah sambil duduk bersimpuh. Marilah kita niatkan untuk lebih rutin dan konsisten di setiap kesempatan dan kesempitan, dimanapun dan kapanpun kita melangkahkan kaki dalam meniti tangga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, kita sebagai umat Islam diingatkan akan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, di mana Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diberangkatkan ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga menjadi ujian yang sangat besar bagi keimanan seseorang dalam meyakini kebenaran ajaran dan risalah yang dibawa oleh utusan Allah. Memang kalau kita pikir, bagaimana mungkin seseorang mampu untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam saja. Padahal tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah menghendakinya. Ketidakpercayaan akan kekuasaan Allah yang mampu mengisra dan mi'rajkan Nabi dalam waktu 1 malam membuat banyak orang yang tidak percaya dan berpaling dari kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mereka banyak yang kembali dalam kemunafikan dan kemusyrikan. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dan memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam Al-Quran dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha, ada beberapa hal yang diperlihatkan kepada Nabi. Di antaranya, beliau melihat ada beberapa orang yang sedang memotong-motong lidah mereka sendiri. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabi Allah, itu adalah contoh umatmu yang ahli berpidato dan memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, tetapi nasihat itu tidak diamalkan untuk dirinya sendiri."
Selain itu juga beliau melihat ada beberapa orang yang sedang mencakar-cakar wajahnya sampai mengelupas dan pulih kembali secara terus-menerus. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang itu?" Jibril menjawab, "Itulah siksaan bagi umatmu yang suka menggunjing orang lain." Beberapa kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi pada waktu Isra Mi'raj itu semua merupakan gambaran siksaan akibat dari perbuatan umat manusia. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholawata wa taba'u syahawat wa sawfa yalqawna ghayyan. Maka akan datang sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Dari pengalaman yang dilihat oleh Nabi Muhammad, akhirnya beliau mengkhawatirkan umatnya di setiap saat dan waktu. Bahkan di saat beliau sakit keras, beliau berwasiat kepada umatnya dengan mengatakan, "Ummati, ummati, ummati." Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, dalam perjalanan ini pula Rasulullah mendapatkan perintah wajib sholat 5 waktu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perintah sholat. Sholat 5 waktu merupakan sendi agama dan menjadi tiang agama Islam, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi, "As-sholatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamad-din." Sholat atau sholat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Pada saat Rasulullah menerima perintah sholat pertama kali, Allah memberikan perintah untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Rasulullah pun menerima perintah tersebut dan hendak kembali ke bumi untuk menyampaikan perintah Allah tersebut. Namun di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang Allah perintahkan kepadamu ya Muhammad?" Kemudian beliau menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam." Nabi Musa kemudian menasihati Nabi Muhammad dan berkata, "Umatmu tak akan mampu melakukan 50 kali sholat setiap hari, karena saya telah mencobanya pada umat sebelum umatmu, dan aku telah membina Bani Israel dengan susah payah. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu." Kemudian Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Lalu Allah memberikan keringanan dengan mengurangi 10 dari yang diwajibkan. Kemudian beliau turun dan di langit ke-6 beliau kembali bertemu dengan Musa, dan Nabi Musa kembali menyarankan hal yang sama, sehingga Rasulullah menerima perintah sholat wajib 5 kali dalam sehari. Setelah berulang kali menerima keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa kembali menyarankan untuk meminta keringanan. Namun Rasulullah bersabda, "Aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Robku sampai aku merasa malu, tetapi aku ridho dan menerima perintah tersebut."
Kemudian beliau pun tetap melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke bumi. Setelah melewati Musa, terdengar seruan yang berbunyi, "Telah kusampaikan kewajiban kalian atasku dan aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku." Kemudian Rasulullah kembali ke bumi dengan membawa kabar perintah sholat 5 waktu. Pada waktu awal-awal waktu sholat diwajibkan, seluruh waktu sholat hanya diwajibkan 2 rakaat saja, kecuali maghrib yang memiliki 3 rakaat. Kemudian penambahan rakaat sholat dilakukan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Waktu-waktu sholat yang mendapatkan tambahan rakaat yaitu zuhur, asar, dan isya yang mendapatkan tambahan 2 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Sedangkan maghrib dan subuh tetap 3 rakaat dan 2 rakaat. Inilah sejarah perintah sholat 5 waktu yang kita laksanakan sampai saat ini sebagai seorang muslim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang telah dialami oleh Rasulullah, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa luar biasa ini. Pertama, dari sudut pandang akidah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga. Allah dengan kekuasaannya telah memperjalankan hambanya dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke bumi. Jika kita nalar, tidak mungkin hal ini terjadi. Zaman sekarang dengan teknologi yang serba canggih, mengendarai kendaraan tercepat sekalipun tidak akan mungkin hal itu bisa dilakukan. Namun Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dalam menyikapi hal semacam ini, imanlah yang berbicara. Kedua, dari sudut pandang sains. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita tahu bahwa dunia keilmuan ternyata masih menyisakan teori ilmiah yang belum terkuak sampai saat ini. Bahkan para malaikat Allah pun mengatakan, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Ketiga, dari sudut pandang moralitas. Peristiwa ini mengajarkan bagaimana adab dan akhlak serta ketaatan seorang hamba kepada penciptanya. Seorang hamba yang sangat taat kepada penciptanya serta mengikuti segala yang diperintahkan, bahkan perintah sholat yang diterima Rasulullah itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Keempat, dari sudut pandang ideologis. Allah memilih perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah karena ada ikatan ideologis yang sangat erat antara akidah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita selalu mawas diri agar lebih bersyukur dan bertakwa kepada Allah, dan selalu membekali diri untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya, kita hanya bisa berharap dan berdoa agar kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang kita jadikan sebagai panutan dalam hidup ini. Astaghfirullahaladzim li walakum wali jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin
wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.